Oke guys, halo, welcome back to the channel dan kali ini kita udah ngeliat Indonesia lolos ke babak selanjutnya dan menang atas China dengan skor 1-0 lewat penalti oleh Romeni. Dan kemenangan Indonesia ini juga sekaligus ditambah dengan kekalahan Bahrain yang makanya kita bisa lolos ke babak selanjutnya di mana Arab Saudi sendiri juga menang lawan Bahrain dengan skor 2-0. Ada yang mengatakan kalau misalnya kalau nggak ucing-ucingan Saudi sama Bahrain ya bisa aja gitu kan kayak main curang, tapi di sini ada statement kayak gitu, cuma jujur gue kurang setuju karena pastinya mereka pengen banget mati-matian untuk ngejaga asa mereka supaya bisa lolos langsung ke Piala Dunia, dan mereka mau nggak mau harus menang lawan Bahrain. Jadi ya untuk gue sangat tidak mungkin kalau misalnya mereka pengen main ucing-ucingan sama Bahrain gitu kan, pasti mereka juga bakal all out gitu untuk ngalahin yang namanya Bahrain Arab Saudi ini, karena masih kebuka peluang saat itu untuk Australia ini juga bisa jadi kalah lawan Jepang dan ternyata menang. Dan bedanya itu adalah 3 poin dengan Arab Saudi, jadi Arab Saudi ini masih bisa. Tapi gue gak mau bahas itu terlalu lama karena kita bakal ngebahas lebih fokus tentang Indonesia melawan China. Indonesia melawan China, Patrick Kluivert ini mengeluarkan kejutan dengan banyak mengeluarkan pemain-pemain yang berada di Liga 1. Yang memang sebenarnya juga sering kali dipanggil sama Sintayong dan udah terbiasa dalam hal timnas. Kecuali mungkin Beckham Putra yang baru banget dipanggil ke skuad senior kali ini. Walaupun udah lama tapi itu kan ya umur gitu kan, skuad umur dan bukan skuad senior. Dan untuk formasinya seperti biasa Indonesia nurunin 3-4-2-1. Ricky Kambuaya dan Egy kali ini dipasang sebagai AM, Ole udah pasti menjadi striker, kemudian di tengahnya Joy Pelupesi dengan Tom Haye, kiri kanan ini Yakob Sayuri dan kirinya udah pasti Calvin Verdong. Dan center back 3 ini seperti biasa trio Hapner, Itzes dan Rizky Ridho. Kiper karena paes akumulasi jadinya diganti sama Emil Audero yang kemarin tampil di awal-awal mungkin agak gugup, tapi kelihatan banget dengan save yang dilakukan itu benar-benar bikin dia tuh lebih pede lagi, terutama itu benar-benar save yang sulit ketika ada satu momen Indonesia itu hampir bisa kejebolan lewat tendangan jarak jauh pemain Cina, tapi dia bisa ngelapauin itu. Dan ketika gue ngeliat itu, ini kayaknya dia udah predik pemain Cina ini bakal nendang ke arah ini, karena kalau dia telat dikit aja lompat itu udah pasti masuk. Itu golnya tuh bener-bener di samping gitu. Jadi puas banget ngeliat debut dari Emil Audero. Dan sekarang kita bakal beralih ke kick off. Kick off, kedua tim ini ngelakuin pass back dan langsung tendang ke depan. Nah kalau dipikir-pikir, kenapa gitu kan? Kenapa nggak kontrol dulu, mainin possession dulu gitu kan sampai ke depan? Yang ujungnya kita sendiri juga sempat kehilangan bola. Tapi begitu pun juga Cina, walaupun bisa di recover sama mereka. Sekilas tuh nggak efektif, tapi di satu sisi, kalau misalnya kita main possession lagi ke belakang, ada kemungkinan untuk Cina ini tuh bisa langsung nge-press, masukin pemain-pemainnya ke depan. Nah, sementara kalau long ball, itu mereka nggak punya kesempatan untuk nge-press dulu nih ke depan. Jadi para pemain lawan itu tuh masih harus jagain areanya mereka dulu sebelum masuk ke areanya kita. Dan secara performance, puas banget ngelihatnya, terutama dari sisi defense, as usual sangat solid. Bahkan China aja tuh sepanjang pertandingan dia cuma punya 5 peluang dan 3 kali kesempatan bersih. Walaupun untuk gue yang bahaya cuma 2 sih. Nah, sementara Indonesia kita tuh punya banyak peluang. Kita punya 13 peluang yang sayangnya cuma 1 on target. Nah, ini sendiri juga jadi catatan. Defense bagus, solid, tengah juga oke. Ada Tom Haye dan Pelupesi. Mereka benar-benar bisa bikin lini tengah kita tuh lebih kuat. Kiri Verdong, kanan Yakob. Yakob juga masih harus lebih ditingkatin lagi kalau dari pertandingan kemarin, tapi overall oke mainnya. Verdong nggak terlalu kelihatan, tapi ketika nyerang di sisinya dia banyak show up. Nah, di depan ini yang penting. Skema serangan semua udah bagus. Bahkan gue ngeliat dari Ole Romeni dengan Egy, mereka tuh sangat kompak gitu satu sama lain. Tapi yang disayangkan adalah finishing dan juga taktikal. Ini yang jadi PR buat Patrick Kluivert khususnya, karena sering banget kita itu selalu ada kondisi di mana di setiap pertandingan selalu ada kondisi di mana kita tuh selalu kurang orang di depan.
Dan ini juga udah dibicarain sama beberapa akun di Instagram. Gue sempat ngeliat ada akun di Instagram ngebahas itu. Ada satu momen juga yang gue sorot secara khusus, itu adalah momen Wantunya oleh sama Egy. Itu 1-2 udah keren banget, tapi yang nyambut cuma 1 lawan 3, dan nyambutnya juga itu sulit banget gitu. Gue rasa untuk kemungkinan para pemain Indonesia yang satu ini, sorry, di depan itu untuk nyambut bola itu. Jadi kalau misal kita ngelihat misal kayak Liga Inggris juga, selalu ada extra man untuk bisa ngasih elemen kejutan. Nah, ini yang perlu dilakukan sama Indonesia kalau Indonesia mau serangannya itu lebih garang. Planning siapa yang maju ketika misal kayak kemarin peluang untuk Egy itu bisa passing jadi lebih banyak, jadi nggak cuma tinggal crossing, karena di situ dia juga bakal dihadang juga sama satu center back lagi kan. Ibaratnya di dalam kotak penalti ini kan 3 lawan 1. Nah, masih ada satu center back yang bisa keluar, jadi ya masih ada 1 lawan 2 gitu kan. Tapi ketika misalnya Ricky Kambuaya masuk nusuk gitu kan dari tengah, dia lebih ke depan. Nah, dia jadi punya opsi tambahan untuk passing antara Ricky Kambuaya mau masuk ke kotak penalti atau di luar kotak penalti, di situ bisa langsung shoot, ataupun juga misalnya yang dari sisi kirinya itu tuh merangsek lebih ke tengah lagi, ngebantu. Jadi ibaratnya ada elemen of surprise tambahan di situ, misalnya dia bisa heading jadi 2 lawan 3 kah, dan dengan Ricky Kambuaya masuk di situ bisa jadinya seimbang gitu kan antara lawan dengan kawan. Yang penting adalah gimana kita bisa reaksi ini lebih cepat ketimbang China dan nanti lawan Jepang. Moga-moga kita bisa praktekin lebih banyak, karena di sini adalah momen-momen di mana kita itu bisa berkembang lebih lanjut terutama soal serangan. Tapi bro, kalau misal kayak gitu kan jadinya kosong dong di tengah. Nah, ada Ole Romeni di sini, ya di sini dia jatuh, tapi kalau misalnya ada bola yang kemungkinan bisa miss, ya tinggal dia ambil balik gitu kan. Dan gua rasa juga para pelatih juga sadar dengan hal ini, jadi kita tinggal tunggu aja bagaimana mereka membenahi ketika lawan Jepang. Positioning semua udah oke banget, dan kita juga kebantu sama China yang cenderung dia, kalau misal kalian perhatiin, dia itu nggak ngelakuin outside trap sama sekali. Dia cenderung pasang 3 orang untuk ngehalangin satu oleh Romeni ataupun Ricky Kambuaya atau Egy. Ketika misal mereka satu satu gitu kan atau 2 gitu, ada 3 yang selalu minimal jaga mereka, dan mereka nggak ngelakuin jebakan offside. Nah, ini juga jadi kesempatan juga untuk para pemain Indonesia sendiri, walaupun garisnya juga agak ke depan, nggak benar-benar low block, tapi ada gap yang kelihatan sehingga kita tuh juga bisa banyak nembusin sebenarnya permainan ketika kita nyerang langsung dari sisi tengah. Nah, kalau dari sisi sayap, kita itu agak sedikit kesulitan karena wingernya juga ikut aktif untuk ngehadang gitu kan. Nah, sementara beberapa kali gue ngelihat sisi tengahnya ini justru jadi kosong, dan pada akhirnya disitulah kita dapat banyak kesempatan untuk nyerang China, sehingga kita bisa dapat banyak peluang dari sini. Yang sayangnya, selain yang gue sebutkan tadi secara taktis kurang orang, ada satu hal lagi yang sebenarnya disayangkan, yaitu finishing. Ini juga banyak banget udah dibahas, tapi gue mau secara spesifik bilang kalau finishingnya ini kenapa kita ini nggak bisa cetak banyak gol, karena either tendangannya banyak meleset, atau tendangannya akurat itu banyak banget ke arah kiper. Jadi lebih untuk kiper China ini banyak bola-bola gampang. Pemain pengganti, gue suka banget dengan pergantian yang kemarin, walaupun ada satu catatan di mana pergantian dari Patrick Kluivert ini cukup lama. Karena gue udah ngelihat misal kayak Yakob Sayuri, karena di menit ke-60 itu udah kelihatan banget dia udah kecapean, sehingga harusnya diganti lebih cepat. Dan Tom Haye juga bisa diganti lebih cepat, walaupun ini agak 50-50 sih. Tapi pergantian yang penting itu efektif banget, di mana David Beckham masuk. Jujur ngomongin, David Beckham ini adalah pemain favorit gue di Persib selain David da Silva ya tentunya. Tapi gue ngelihat Beckham Putra sendiri ini potensinya gede banget kalau bisa dipoles. Karena gue ngelihat ketika dia main, gue suka banget jujur. Dia punya ekstra kemampuan passing yang bagus, dan kemudian awareness di lapangan yang dia tunjukin. Dan kemudian ketika lawan Cina, dia cenderung show up. Dia bisa manfaatin sisi-sisi yang ada, kerja sama-sama antar pemain, bagus. Kemudian di satu sisi lagi dia kasih satu peluang untuk penendang di sisi kanan, tapi sayangnya nggak jadi gol. Itu sayang banget, padahal momennya bagus banget ketika David Beckham Putra itu bisa narik 2 pemain.
Dan Patrick Kluivert sendiri juga bilang kalau dia benar-benar puas dengan komposisi tim yang ada saat ini. Jadi untuk sementara dia nggak akan ubah susunan komposisi dari tim ini. Secara skuad keseluruhan, bukan starting 11. Nah kemudian Jakob Sayuri diganti sama Kevin Dix. Ini untuk lebih bertahan, ini lebih bagus karena kelihatan banget semenjak Jakob kecapean terutama sisi kanan kita itu gampang banget digempur sama pemain China. Dan ada satu momen yang bahaya banget sisi kirinya China itu ketika dia umpan silang. Tapi untungnya pemain China ini 2-3 langkah lebih ke belakang. Karena kalau misalnya mereka maju lebih cepat atau dia posisinya lebih bagus aja, itu udah pasti gol. Jadi bahaya banget momen itu dan akhirnya digantilah Jakob Sayuri yang kecapean dengan Kevin Dix. Dua pemain ini yang benar-benar jadi pergantian kunci. Sisanya lebih kayak untuk defending di menit-menit akhir. Jadi sekali lagi, congratulations untuk para pemain Indonesia yang udah bekerja keras banget. Dan congratulations untuk kita semua yang bisa menyaksikan Indonesia lolos lebih jauh ke babak selanjutnya. So itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Gimana menurut kalian tentang pertandingan Indonesia melawan China? Dan gimana menurut kalian untuk pertandingan antara Indonesia lawan Jepang, kan? Walaupun kalau secara hitung-hitungan kita udah calculated loss, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Gimana pandangan kalian tentang Indonesia lawan Jepang? So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan have a good day buat kalian semua. Ciao.